Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat PKS TV dimanapun berada yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Siti Fauzia sebagai moderator yang akan memandu talk show khusus Hari Ibu yang bertemakan Perempuan Rahim Peradaban pada malam hari ini. Baik teman-teman PKS TV dimanapun berada, insya Allah di tengah-tengah kita, alhamdulillah sudah hadir dua sosok perempuan luar biasa pada malam hari ini. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan dua sosok perempuan yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, karena wajah-wajah ini sudah hadir di baliho mungkin ya, di leaflet-leaflet online maupun offline. Nah, pastinya tidak asing lagi. Selamat malam Umi. Selamat malam Kak Dini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu teman-teman di yang sedang menyaksikan live kita pada malam hari ini. Oke, baik. Umi Uji mohon izin memperkenalkan Umi kepada teman-teman yang sedang menonton pada malam hari ini. Yang pertama, bintang tamu kita yakninya Umi Harneli Mahyaldi. Nah, mungkin dari namanya saja teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena ada ujungnya sebagai orang nomor 1 di Sumbar gitu ya. Nah, beliau adalah istri dari Buya Mahyaldi Ansarullah, yakni Gubernur Sumatera Barat yang hari ini sedang menjabat. Nah, juga Umi adalah ibu dari 9 orang anak. Nah, yang berada di samping Umi pada malam hari ini adalah salah satu putri beliau yang hari ini memang kita pertemukan di satu talk show, yang mana ini memang spesial kita persembahkan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini. Nah, kemudian Umi lahir di Kota Tangah, tepatnya di Batu Hampa pada tanggal 23 Maret 1968. Bagi teman-teman yang ingin menyambung silaturahim atau berkunjung, bisa berkunjung di alamat Umi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 57 Kota Padang. Yang mana perempuan yang luar biasa ini sudah menjajaki beberapa riwayat organisasi. Salah satu diantaranya yaitu Ketua Umum Soina, kemudian Ketua BPKK Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Padang, kemudian Kota Daiyah, Ketua Daiyah Harapan Umat, dan Bunda PAUD, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS, kemudian Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan untuk Umi dulu yang luar biasa, menginspirasi banyak orang ya. Salah satunya Uji sebenarnya insecure berada di samping Umi, Kak Dini gitu ya. Merasa sangat-sangat bangga gitu ya. Kemudian yang lebih hebatnya lagi teman-teman, ternyata di luar kesibukan Umi yang seabrek itu, nah ini memang ketika kita sibuk, maka kita masukkanlah ke hobi sesuatu yang boleh jadi kita tidak sempat melakukannya. Apa itu? Nah ini dia, hobinya Umi adalah olahraga teman-teman. Olahraganya adalah pickleball, tenis meja, dan bulu tangkis ya Umi ya. Luar biasa, pantas saja rahasia dibalik sehatnya Umi ya. Sehat luar biasa ya, ibu-ibu yang sangat aktif ya. Kemudian nih, hobi yang memang antara hobi ini dengan perempuan nggak bisa dipisahkan teman-teman. Apa itu? Ya, memasak. Nah, karena sesibuk apapun perempuan, seabrek apapun karirnya, semelejit apapun di luar, maka masakan adalah bumbu cinta atau bukti kasih sayang untuk seorang anak maupun kepada suami ya Mia pastinya. Ya luar biasa. Yaitu profil dari seorang Umi Harneli teman-teman. Lanjut, Uji mohon izin kepada Kak Dini memperkenalkan Kak Dini kepada teman-teman yang sedang menonton live kita pada malam hari ini. Yakni Kak Dini ini adalah putri sulung dari Umi Harneli teman-teman, yang bernama lengkap Dr. Dini Miftahul Mutmainnah. Dan beliau lahir di Payakumbuh 24 April 1990. Dan beliau sudah menikah dan ibu dari 3 orang anak. Kemudian profesi beliau adalah sebagai seorang dokter yang hari ini sedang berusaha menempuh pendidikan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Andalas ya Kak Dini ya. Oke, baik. Baik teman-teman, pada malam hari ini sebagaimana tema kita, perempuan adalah rahim peradaban. Nah, ini adalah akan kita kupas tuntas nanti baik dari Uminya sebagai seorang ibu yang sudah sukses sebagai seorang ibu maupun juga karirnya, begitu juga Kak Dini sebagai ibu muda
yang juga tetap menjaga stabilitasnya dengan studinya pastinya Kak Dini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, berbicara tentang perempuan, maka kita tersentil kembali untuk mengembalikan makna kata dari perempuan itu sendiri. Perempuan yang boleh jadi kita terjemahkan sebagai seorang yang ahli ataupun mampu. Berbicara tentang perempuan, teman-teman, itu artinya kita bicara tentang aktor utama peradaban. Bicara tentang perempuan, sama saja. Kita sedang membicarakan grand design atau sosok yang menata life mapping sebuah persiapan regenerasi. Nah, kita pernah mendengar bahwasanya mendidik satu orang perempuan sama saja dengan mendidik satu generasi. Nah, selanjutnya kita kupas tuntas ke Umi maupun Kak Dini. Bagaimana Umi dan Kak Dini memandang tema dari yang kita hadirkan pada malam hari ini, perempuan rahim peradaban. Oke, Umi ya. Oke, kita langsung ke Umi dulu. Ke Umi dulu ya. Nah, pertama kita beralih ke Umi. Gimana kabarnya Mi? Sehat Mi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mi ya. Oke, baik. Uji pengen tahu dulu Mi, untuk di akhir-akhir ini ya, bahwasanya kita sering menyaksikan perempuan itu sering tampil di TikTok, di Instagram, atau seringkali perempuan dijadikan akhir-akhir ini aksesoris atau hanya sebagai seorang pelaku konsumtif. Nah, jadi timbullah rasa penasaran kami, bagaimana sih seorang sosok Umi, apa kira-kira motivasi terbesar dalam hidup Umi dan Kak Dini untuk menjalankan peran dengan sebaik-baiknya sebagai seorang perempuan, terutama sebagai seorang ibu pastinya nih ya. Boleh, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya. Mudah-mudahan ini meningkatkan silaturahim kita dan mudah-mudahan akan diperpanjang umur kita dan akan ditambah rezeki oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, menyikapi dari perempuan sebagai rahim peradaban. Ya, rahim peradaban. Ya. Kita bahwasanya tahu bahwasanya perempuan diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa ya, oleh Allah ya. Dan salah satunya adalah punya rahim gitu ya. Dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya, benar. Apakah rahim dalam bentuk yang sesungguhnya ya, rahim yang tempat janin ya, dan juga rahim dalam artian kasih sayang. Ya. Nah, disinilah kita melihat ya, bagaimana perempuan itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadikan generasi itu menjadi generasi yang baik atau tidak ya, tergantung pada ibu. Dari kita melihat ya, seorang bapak yang baik ya, kalau belum tentu bisa melahirkan generasi yang baik ya. Tapi seorang ibu yang baik ya, maka insya Allah ya akan melahirkan generasi-generasi yang baik ya ke depannya, dan tentu akan membentuk ya peradaban yang lebih baik itu ya tergantung kepada perempuan gitu. Dan disinilah ya seperti apa yang katakan Rasulullah ya, An-nisa'u imadul bilad, iza solahat solahatul bilad, iza fasadat fasadatul bilad ya. Wanita itu adalah tiang negara, apabila baik wanitanya baiklah negara itu, dan apabila wanitanya rusak atau bejat ya, maka juga akan bejat negara. Nah, disinilah bagaimana kita berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan peran-peran kita yang bermanfaat ya, bisa bermanfaat ya. Sebaik-baik kita itu kan adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Ya, benar. Ya. Jadi maka dalam hal ini ya kita harus dalam kehidupan ini mungkin kita tidak sempurna ya, pasti banyak kekurangan, termasuk juga di mata anak-anak ataupun di mata orang lain ya, pasti banyak kekurangan gitu. Tapi bagaimana kita berupaya untuk ya mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bernilai ibadah ya, dan juga termasuk ya upaya-upaya kita dalam kekurangan-kekurangan kita, tentu dalam hal ini menambah ya
ilmu-ilmu dan juga berdiskusi ya, dan mendengarkan ceramah-ceramah dan juga mungkin membaca buku atau literatur yang lain ya, sumber-sumber yang lain ini dalam rangka ya menutupi kekurangan-kekurangan kita gitu ya. Begitu juga kita dengan seperti dengan suami istri ya, bagaimana kita antum libasul lahun ya, ana libasul lakum antum libasul lahun gitu ya. Istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Jadi artinya pakaian bagaimana berfungsi untuk menjadi perhiasan ya, berfungsi sebagai penutup aurat ya, dan berfungsi sebagai hal-hal yang kebaikan gitu tentunya gitu. Nah inilah yang kita harapkan ya, kita bisa mewujudkan itu dengan bersama gitu, termasuk ya kerjasama kita juga dengan anak-anak, walaupun tidak mutlak ya kita mampu ya menjadikan tugas kita menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak soleh, tetapi ujian cobaan pada zaman sekarang ini emang luar biasa gitu ya. Dan di sini juga kita melihat ya bahwasanya nabi sendiri pun, rasul sendiri pun tidak bisa tidak bisa memberikan hidayah ya kepada anak-anaknya gitu kan. Maka di sinilah peran kita sebagai orang tua juga termasuk mendoakan ya, dari bagaimana anak-anaknya sukses ya, bukan sukses di dunia saja tapi juga sukses di akhirat. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi motivasi Umi tadi mungkin menjadi note ya, atau mood booster lah bagi kita teman-teman ya, ketika kita capek nanti menjalani peran sebagai perempuan. Mungkin hari ini kita belum jadi seorang ibu atau seorang istri, masih OTW ke sana gitu ya. Jadi bahwasanya baik buruknya suatu negara seperti yang disampaikan Umi tadi, bahwasanya tergantung kepada perempuannya, wanitanya gitu. Nah, kita balik ke Kak Dini, sama pertanyaannya tadi ya, apa motivasi terbesar Kak Dini untuk menjalankan sebaik peran sebagai seorang perempuan? Yang hari ini Kak Dini nggak hanya sebagai orang anak dari Putri Sulung Umi, tapi juga udah menjadi seorang ibu dan juga karirnya di dunia pendidikan juga tetap seimbang seperti itu Kak. Silakan Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari pertanyaannya mungkin yang saya pahami secara pribadi bahwa di balik laki-laki yang sukses itu ada seorang istri, seorang ibu yang hebat, dan saya melihat itu secara langsung di sosok Umi dan Buya, bagaimana solidnya Umi dan Buya gitu kan. Umi mensupport Buya, dan bagaimana juga Buya itu sangat hormat kepada ibunya gitu kan. Nah sehingga itu yang menjadikan semacam motivasi, karena saya kebetulan sebagai seorang anak sulung, anak pertama, sehingga ada semacam beban secara tidak langsung gitu yang ada di pundak saya untuk mempush diri saya sendiri untuk sukses, bukan hanya untuk saya dan orang tua saja gitu, tapi juga untuk adik-adik gitu, untuk anak-anak kelak gitu kan. Sehingga sebenarnya tidak serta-merta bahwa setelah kita menikah, yang saya pahami, setelah saya menikah, goals kita tuh, prioritas kita tuh akan berubah gitu. Mungkin dulu pada saat masih jomblo, masih sendiri gitu kan, masih menggebu-gebu gitu, masih ambisius gitu. Mungkin ada pencapaian-pencapaian yang rasanya saya ingin seperti ini, ingin seperti itu gitu. Tapi setelah menikah, setelah menikah, pasti sedikit demi sedikit ego itu tuh akan surut gitu, akan berkurang, karena apalagi setelah memiliki anak gitu. Dulu awalnya ingin segera jadi dokter spesialis gitu kan, tapi ternyata setelah dijalani, setelah punya suami, kayaknya enakan sama suami dulu nih gitu, berbakti sama suami gitu kan, bangun support system dulu gitu. Terus setelah punya anak, gimana caranya di golden age-nya saya berusaha sedemikian untuk memenuhi itu dulu gitu, sehingga tidak terburu-buru memutuskan saya harus sekolah, karena sekolah juga ada hal-hal nanti yang harus dikorbankan gitu kan. Nah sehingga perlu kita semua meyakini bahwa setiap perempuan itu berhak untuk pendidikan yang tinggi. Kalau saya berpikir kayak gitu, jangan sampai bahkan ada saya pernah membaca bahwa
Mungkin kan orang sering menyudutkan ya perempuan setelah menikah itu ya udah hanya di rumah gitu kan, terus hanya jadi ibu rumah tangga gitu, hanya sebatas itu. Sehingga jadi pertanyaan gitu. Jadi untuk apa berpendidikan tinggi kalau misalnya ujung-ujungnya harus dasteran di rumahnya? Setelah saya menjalani, walaupun masih baru 7 tahun pernikahan, saya menyadari bahwa anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beretika gitu, muncul dari sosok orang tua yang juga berusaha untuk menanamkan itu sejak kecil gitu. Karena nggak akan mungkin itu didapatkan dari handphone kan, gitu, dari YouTube atau dari orang-orang lain gitu. Sehingga penanaman hal-hal kecil, yang paling simpel itu kan say thank you, sorry, terus maaf, terima kasih, tolong, dan tolong gitu kan. Nah itu kan sederhana sebenarnya, 3 kata sederhana, tapi implementasinya sebenarnya tuh sangat luas dan sangat besar gitu terhadap hal-hal lain dalam kehidupan gitu. Bahkan untuk sampai dia nanti akan kuliah gitu, anaknya nanti akan sekolah gitu, kemana gitu, bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Jadi hal-hal sesimpel itu ya tidak akan didapatkan dari manapun gitu, tapi dapatkan dari orang tua. Nah dalam hal ini adalah ibu. Nah satu yang perlu digarisbawahi untuk mendapatkan bisa menciptakan anak-anak yang bahagia dan anak-anak yang baik gitu secara one package gitu, itu dibutuhkan ibu-ibu yang bahagia gitu. Nah, tugas siapakah yang membuat ibu-ibu bahagia? Adalah tugas bapak-bapaknya, itu tugas suaminya gitu. Sehingga perlu kerjasama gitu, nggak akan mungkin seorang ibu bahagia sendirian gitu tanpa dukungan dan support suami sejak dari hamil, menyusui gitu sampai akhirnya nanti mencapai goals tertentu gitu tanpa support suami gitu. Nah jadi balik lagi ke quotes awal tadi bahwa memang ya seorang laki-laki yang sukses ya pasti ada perempuan hebat di belakangnya gitu. Nah, itulah awal ininya. Headline-nya ya. Menurutnya. Headline-nya ya. Di balik pemimpin-pemimpin yang sukses gitu ya. Gubernur, entah presiden, pasti ada perempuan luar biasa yang menjadi sokongan terbaik. Ya, benar sekali. Itu ya berarti ya lagi-lagi uji cemburu kepada Umi dan Kak Dini ya, sosok keluarga inspiratif jatuhnya ya. Keluarga inspiratif yang Umi sendiri bersama Buya sudah berhasil menjadi artis terbaik bagi anak-anaknya ya, seperti yang disampaikan Kak Dini tadinya. Ya, menjadi role lah bagi anak-anaknya. Oke. Nah, melihat kondisi terkini Umi khususnya di Sumatera Barat ya Umi, tiap sebentar kita menyaksikan info-info di Instagram, bahkan ingin rasanya kita menutup mata. Di sana sini kasus seksual ya, bahkan boleh dikatakan khususnya Sumatera Barat Indonesia tuh darurat seksual ya Mi. Dan bagaimana kita menanggapi, terlebih kita sebagai seorang perempuan ya Mi, bagaimana dalam pandangan Umi, dalam kacamata Umi, pendapat Umi tentang kondisi perempuan-perempuan hari ini? Apa bentuk tindakan kita sebagai siapapun kita hari ini? Terima kasih ya. Kita melihat ya dari kejadian-kejadian yang ada ya, mulai dari kekerasan terhadap perempuan ya, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak ya. Yang kita tahu bahwasanya pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya mereka melindungi. Apakah itu kakeknya, pamannya, abangnya, tetangganya, itu adalah orang-orang yang terdekat ya, yang harusnya mereka melindungi. Ini kita melihat ya dampak apa penyebab ya mereka melakukan hal-hal yang demikian ya. Tentu yang pertama itu adalah faktor pemahaman agama yang jauh ya. Rata-rata kejadian-kejadian yang kita dapatkan dari kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak paham agama, tidak sholat ya, tidak macam-macam lah ya yang kita temui gitu. Dan lingkungan ya dari apa yang terjadi mungkin di daerah kita baru-baru ini ya, kakeknya, pamannya, kakaknya, juga tetangganya. Itu juga dari keluarga-keluarga yang mungkin latarnya juga seperti itu ya, perempuan yang mungkin orang tua yang juga tidak benar gitu ya dalam mendidik anak ya, anak juga tidak sekolah ya, kemudian terbiasa mungkin dalam hal-hal yang demikian ya, maka tentu dalam menjadi tugas kita bersama sebetulnya bahwasanya
tidak bisa mungkin pemerintah saja ya, dan pemerintah sangat berperan penting sebetulnya untuk menutup ya, memblokir ya situs-situs yang memang membahayakan bagi generasi muda ya. Kita melihat anak-anak ini, anak-anak dari apakah itu perilaku termasuk sampai LGBT dan perilaku seks bebas dan lain sebagainya, itu adalah mereka menirukan dari tontonan-tontonan yang ada di HP mereka, di HP Android mereka gitu. Dan ketika kita sempat ya mungkin mewawancara atau kenapa ya, apa yang dilakukan, siapa ini yang dicontoh, siapa yang ditiru, rata-rata mereka melihatkan apa yang mereka tonton di HP atau dilihatkan oleh teman-temannya. Dan disinilah ya peran kita, peran sebagai seorang orang tua ya, yang pertama itu bagaimana orang tua memang memberikan arahan ya, memberikan perhatian ya, dalam hal mengingatkan ya anak untuk ya bagaimana mereka tidak terjerumus ya kepada hal-hal yang walaupun ya kita ya beratnya kita dalam pendidikan anak pada saat ini dibandingkan dengan kita dahulu, mungkin ketika mendidikan Umi dulu lah gitu ya, Umi waktu kecil dulu ya, tidak ada televisi, tidak ada tidak ada internet, tidak ada HP ya, tidak apalagi HP Android, telepon aja nggak ada ya, sehingga kejahatan-kejahatan yang ya itu sangat ya bisa dikatakan tidak ada gitu yang dilihat oleh anak gitu ya. Dan kalaupun ada mungkin dari komik-komik yang masuk itu ketika ada sedikit saja unsur pornografinya itu udah dituntut oleh orang tua ya, dilarang orang menjualnya gitu. Dan kita mengharapkan tentu pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat ya dalam hal ini, Menkominfo ya, kita masih ingat ya ketika Menkominfo Pak Tifatul Sembiring ya, itu 95% dari situs porno itu diblokir gitu ya, karena itu sangat membahayakan ya kepada anak-anak kita ya. Bagaimana kita akan membentuk peradaban yang baik ya kalau mereka disuguhkan dengan tontonan-tontonan kekerasan ya, tontonan-tontonan pornografi seksual ya, kebebasan seksual, LGBT, yang tontonan grup-grup dan macam-macam ya. Nah, disinilah ya kepedulian kita sebagai orang tua ya, sebagai lingkungan atau masyarakat ya, bagaimana ketika melihat ada dampak-dampak menjurus ya kepada hal-hal yang mungkin kebebasan seksual ya, itu harusnya kan apakah itu anak kita atau anak orang lain ya, kita harus peduli sebetulnya semuanya untuk ya bukan mengatakan oh itu anak orang lain biar aja kan anak kita, enggak seperti itu ya kan. Dalam masyarakat ya bagaimana kepedulian kita bersama ketika ada arahan udah mulai melenceng kepada mari bersama kita mengarahkan anak-anak jangan sampai mereka terjerumus ya. Jangan sampai divideokan dulu sampai mereka melakukan, diviralkan gitu. Dan inilah yang kadang-kadang terjadi ya pada saat ini. Kita Indonesia penikmat pornografi nomor 2 di dunia gitu ya. Dan ini sangat miris sekali karena memang orang-orang yang tanpa ya di HP Android kita yang tanpa sensor sedikit pun ya, orang menjual ya, menjual dirinya, menjual video-videonya dengan masuk YouTube dan lain sebagainya. Orang tuh mendapatkan uang yang banyak mungkin ya karena di subscribe, ada di like, di share dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masalahnya lebih akan menghancurkan ya peradaban yang kita harapkan itu ya. Karena apa? Karena orang mendapatkan uang tapi anak-anak kita bagaimana gitu? Anak-anak kita menirukan, melakukan ya, sehingga bahkan data-data dari banyak hasil survei gitu ya, generasi muda tidak usah sebutkan daerahnya ya, di daerah mana di Indonesia itu udah banyak anak-anak yang sudah mencobakan sebelum mereka harusnya belum mencobakan, tapi mereka sudah mencobakan ya, hubungan seks bebas dan lain sebagainya. Ini yang mereka bahkan tidak peduli ya, mereka akan HIV/AIDS ya, dan mereka narkoba akan mengalami hal-hal yang mungkin mematikan, mereka tidak peduli gitu ya. Nah inilah yang mungkin merupakan tugas kita bersama lah ya, untuk mensosialisasikan, mengarahkan, termasuk ya Umi ya,
bagaimana dalam PKK juga seperti itu ya. Salah satu program unggulan dalam PKK itu Paredi namanya. Program Pokja 1 yaitu pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, disinilah kita bagaimana mengarahkan anak-anak supaya jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang memang orang tua tidak bisa juga 100% mengawasi 24 jam mengawasi anak gitu. Tapi sejauh mana orang tua memang peduli ya, kita mengingatkan, memantau juga ya perilaku anak-anak kita ya. Inilah mungkin menjadi tugas kita. Luar biasa ya. Berarti memang gimana menyikapi suatu bentuk bekal yang penting untuk anak itu ya, apalagi di fase pertumbuhannya ya, memilih antara yang baik dengan yang tidak gitu ya. Itu sangat penting memang, karena ya kalau zaman Umi memang tidak ada Android, gadget, internetan itu nggak ada ya. Kalau sekarang dimanapun anak-anak bebas menyaksikan hal-hal yang sifatnya memuaskan seksualnya, bahkan di games online pun bisa dinikmati dimanapun hari ini tanpa sensor yang layak seperti itu ya. Nah, benar sekali. Nah, melihat dari bentuk harmonisasi dari Umi sebagai ibu, begitupun Kak Dini sebagai anak sulung dari Umi gitu ya, dengan juga tuntutan Kak Dini sebagai seorang kakak yang pastinya akan menjadi sosok figuritas bagi adik-adiknya gitu ya. Nah, apa tips dan trik bagi Kak Dini sendiri untuk menyeimbangkan antara karir dan amanah di rumah gitu ya? Dan baru-baru ini ya, udah dapat amanah baru lagi sebagai seorang ibu ya, anak ketiga. Bazla gitu, gimana sih? Ini juga mungkin sangat bermanfaat bagi baik yang sudah menjadi ibu maupun yang sedang mempersiapkan sebagai seorang ibu gitu ya. Gimana cara menyeimbangkannya dari Kak Dini sendiri gitu? Ini jawaban yang masih muda nih. Iya. Masih baru 7 tahun menikah. Jadi sebenarnya menjadi seorang ibu itu adalah long life learning ya. Pengalaman atau proses pembelajaran seumur hidup gitu. Jadi nggak akan pernah ada habisnya tuh. Karena gimana pun dulu mungkin di masa Umi proses mendidik dan membesarkan anak pasti tentu akan berbeda dengan bagaimana mendidik dan membesarkan anak di zaman yang sekarang gitu kan. Nah, perlu menambahkan aja dari apa yang udah Umi sampaikan bahwa sebenarnya hal-hal mendasar yang penting kita tanamkan dari sekarang bukan hanya sekedar kalau tauhid itu pas untuk kita sebagai umat Islam pasti itu yang pertama. Bagaimana orang tua mengajarkan tauhid gitu kepada anak gitu kan. Nah, setelah tauhid ada hal-hal lain gitu yang perlu diajarkan. Nah, termasuklah ada bab-bab bagaimana tentang mengajarkan pendidikan seks kepada anak gitu. Bahwa mungkin bagi orang-orang tua zaman dahulu hal-hal seperti itu dianggap tabu gitu kan, sehingga mungkin akhirnya jadi sesuatu yang bikin penasaran gitu, apa sih kok orang tua saya di rumah nggak ada tuh bahas-bahas itu gitu, kok di internet ada bahasan ini ya, kok di buku ada bahasan itu ya gitu, gimana kok prosesnya gimana apa dan segala macam lah. Keingintahuan anak-anak zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan tinggal kita search aja di Google muncul lah gitu kan, kita cari gambarnya muncul lah gitu, di YouTube tinggal kita masukkan keywordsnya muncul lah gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat ibu-ibu generasi milenial ini harus ekstra cepat mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan gitu kan. Nah, jadi jangan kita terpaku dulu zaman saya kecil atau zaman saya dulu diajarkan orang tua seperti ini sehingga saya mengajarkan hal yang sama ke anak gitu, padahal itu kan berbeda gitu. Sesuatu yang jauh berbeda, zamannya beda, problematikanya berbeda, dan cara pendekatannya juga pasti beda gitu kan. Nah, sehingga itu yang perlu digarisbawahi. Karena sebagai dokter dulu waktu jadi masih dokter umum, ya sebenarnya darurat seks itu bukan hanya sekarang gitu, dan bukan hanya untuk Sumatera Barat gitu, bahkan jauh-jauh hari sebenarnya di kota-kota lain juga udah, cuman nggak digaung-gaungkan aja gitu. Nah, kebetulan belakangan sering kejadiannya di Sumatera Barat sehingga seolah-olah 1-2 kasus menjadi itu darurat gitu, padahal yang dikatakan darurat itu sebenarnya juga ada ya ini klasifikasinya gitu, gimana suatu daerah harus dikatakan itu darurat ini gitu. Itu ada klasifikasinya lah gitu. Nah, jadi selain pendidikan seks yang harus diajarkan, kalau di luar negeri kan itu semua terbuka gitu. Untuk ilmu-ilmu yang seperti itu tuh terbuka gitu. Jadi kita nggak perlu
menutup-nutupi, tapi kita perlu mencari kata-kata yang sesuai gitu dengan pemahaman anak usia 4 tahun, usia 5 tahun, usia 6 tahun gitu, sehingga itu bukan hal yang harus disembunyikan gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bagaimana orang tua menjadi pengawas gitu dalam setiap hal-hal yang kita arahkan kepada anak-anak. Jadi nggak cuma sekedar ngasih tahu ini tidak baik, itu tidak baik, tapi tidak diawasi gitu. Nah, disinilah letak krusial terjadinya hal-hal yang melenceng itu dari pola pengawasan gitu. Karena bisa saja orang tua ini sudah memberikan rules yang baik, sudah mengajarkan bagaimana pendidikan seks usia dini gitu yang sesuai dengan anak-anaknya, dengan tauhid yang baik gitu, tapi tidak melakukan pengawasan. Nah, efek-efek dari pengawasan yang tidak seimbang ini yaitu tadi gitu kan, bahwa anak-anak mungkin mencari figur lain yang bisa jadi tempat bertanya gitu kan, atau anak-anak menjadi mencari hal-hal lain di luar untuk melampiaskan rasa penasarannya, entah dari gadget, entah dari teman-teman atau lingkungan-lingkungan lain yang menurut dia akan membuat dia nyaman gitu. Nah, sehingga pengawasan inilah menjadi sentralnya gitu untuk membuat anak-anak zaman sekarang deh gitu untuk bisa kita awasi dengan sebaik-baiknya kalau menurut dia seperti itu gitu. Karena memang memang miris gimana kita lihat anak-anak usia 7-8 tahun gitu, tapi sudah bahasa-bahasa yang misalnya alhamdulillah gitu kan. Bagaimana dulu saya pernah dapat pasien 13 tahun sudah melahirkan gitu, ternyata suami yang dia akui suami juga usianya 14 tahun gitu kan, ya itu di Kota Padang gitu kan. Dan itu kejadiannya juga udah lama, nggak baru-baru ini aja gitu. Berarti kan sebenarnya nggak bisa kita mutlak katakan itu hanya dari gadget atau Android aja gitu, tapi juga dari pemahaman-pemahaman tadi gitu, bahwa mereka mungkin melihat tapi mereka nggak tahu itu nggak boleh, itu nggak ini gitu kan, sehingga akhirnya muncul rasa penasaran itu. Jadi kalau menurut ini gitu, sehingga dari pengawasan yang tidak juga straight ya, kalau misalnya zaman sekarang tuh nggak bisa seperti dulu orang tua straight sangat-sangat cepet gitu terhadap satu peraturan gitu. Mungkin di anak-anak tertentu bisa, tapi di anak-anak lain mungkin tidak bisa gitu. Jadi beda anaknya, beda juga cara pengawasannya, beda cara rules-nya, beda cara memberitahunya gitu kan. Dan sehingga pendampingan itu yang membuat anak-anak sebenarnya merasa didampingi gitu. Bahkan psikolog Elie Risman tuh bilang kan, wahai ayah kembalilah ke rumah gitu. Jadi sebenarnya nih gimana kita supaya dapat bisa mengawasi anak-anak 100% itu bukan hanya tugas seorang ibu saja gitu, tapi juga tugas seorang ayah gitu. Bahkan sampai dikatakan gitu, wahai ayah pulanglah ke rumah gitu. Tandanya apa? Bahwa ayah itu juga punya peran sentral, nggak cuma tugas kepala sekolah yang nyuruh gurunya untuk ngajarin murid gitu, tapi juga sebagai pengawas gitu kan, bahwa kepala sekolahnya juga sebagai pengawas anak-anak, bahwa nih udah melenceng nih, ayah lah yang menuntun gitu, bahwa nih harus seperti ini jangan seperti ini gitu. Jadilah ayah yang bisa lembut gitu kan, ayah yang mendampingi, ayah yang bisa jadi tempat cerita gitu. Bahwa memang ternyata krisis pada anak-anak zaman sekarang adalah krisis merasa tidak diperhatikan oleh orang tua gitu. Entah orang tua terlalu sibuk, entah orang tua terlalu macam-macam lah gitu, dan itu banyak problematikanya gitu. Sebenarnya perlu sedikit menambahkan bahwa mungkin dalam agenda dakwah kadang-kadang ini karena kebetulan ini juga adalah orang tua yang berkecimpung dalam dakwah sejak dulu banget gitu, mungkin udah puluhan tahun lah gitu kan. Kadang-kadang ada tuh semacam kekecewaan terhadap anak-anak kami lah gitu, dari anak-anak orang tua yang berkecimpung dalam dakwah, merasa waktu orang tua tuh kurang terhadap dengan anak gitu. Itu yang jadi sebenarnya PR gitu kan, untuk mungkin orang tua seperti kita gitu kan, gimana Umi sama Buya menyeimbangkan waktu itu. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita pergi makan bareng misalnya gitu kan, yang kayak gitu, sehingga membuat kami anak-anak merasa orang tua tuh tetap hadir gitu dalam kondisi apapun gitu, walaupun sesibuk apapun mereka tetap bisa ngawasin gitu, walaupun cuma sekedar
udah sholat belum gitu kan, yang kayak gitu walaupun kan itu sebenarnya hal yang udah wajib gitu kan, tapi tetap ada pengawasannya gitu. Karena apa? Pengawasan itu bisa diartikan sebagai bentuk perhatian sama anak gitu. Jangan sampai anak-anak mencari perhatian dari yang lain gitu, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Dari yang simpel-simpel kayak gitu kan, cari di media sosial, komen-komen apa segala macam, Facebook ketemuan misalnya gitu, kayak gitu kan dari rasa merasa didengarkan, merasa dispesialkan gitu kan. Karena seperti itu gitu. Sehingga memang tidak hanya peran ibu yang dituntut, tapi juga peran seorang ayah gitu. Itu sih kalau menurut ini. Luar biasa. Berarti dua kata kuncinya Kak Din ya, pendidikan dan pengawasan pastinya. Berarti saya langsung aja sebenarnya mau nanya tuh tadinya, gimana sih kunci sukses dari Umi dan Buya tuh kok bisa gitu? Padahal Umi dan Buya ini juga Umi Buyanya banyak orang gitu. Gimana sih supaya Kak Dini dan adik-adiknya tuh nggak cemburu gitu, nggak merasa dia tuh nggak punya waktu sama Umi Buya. Tapi tadi sudah terjawab, bahwasanya gimana Umi dan Buya itu memberikan pengawasan tapi dalam bentuk di packagingnya kasih sayang, tanya udah sholat, udah makan gitu ya. Luar biasa sekali. Bahkan mungkin perhatian kecil tuh kadang kayak misalnya gini ya, zaman-zaman misalnya lagi futur nih gitu kan gitu. Terus misalnya dari kok jilbabnya terlalu pendek gitu, panjangin misalnya gitu kan gitu, atau jilbabnya transparan, tukar. Itu kan bentuk perhatian sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ada saat-saat tertentu misalnya kok Umi Buya kok gitu ya gitu, kok marah-marah terus ya misalnya gitu, yang kayak gitu kan gitu. Tapi ternyata setelah dia menjadi orang tua, di saat itulah menyadari bahwa sebenarnya hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi bentuk perhatian orang tua gitu. Walaupun kadang-kadang kan ada tipikal anak dan orang tua yang saling gengsi menyampaikan perasaan gitu ya. Misalnya kayak gini, sarang gini gitu. Kayak gitu kan gitu. Atau selamat hari ibu atau kayak gitu. Padahal sebenarnya perlu setelah saya menjadi orang tua, saya memahami bahwa ternyata benar bahwa setiap anak itu punya kemungkinan terhadap 5 bahasa cinta gitu. Apakah dia sukanya dipuji gitu, atau dia tipikal yang suka diberikan hadiah gitu, atau dia suka yang dibelai, dielus, dipeluk gitu kan, atau ya macam-macam gitu, ada yang diberikan hadiah atau yang ya pokoknya macam lah gitu dengan hal. Nah, itu pentingnya kita sebagai orang tua gitu, bagaimana seorang istri dan seorang ibu dan seorang ayah memahami bahwa bahasa cinta anak-anaknya mungkin beda satu sama lain gitu. Yang ini yang sulung nih sukanya dipuji nih, disanjung-sanjung, oh ya hebat kamu nak gitu, yang kayak gitu kan gitu. Sedangkan yang kecil sukanya diberikan hadiah misalnya gitu, atau sukanya ditraktir gitu, atau sukanya apa ditanya udah makan belum gitu, yang kayak gitu. Sehingga hal-hal seperti itu yang perlu terus itu, karena ibu itu adalah long life learning ya, terus aja gitu jadinya. Kayak misalnya Dini sama Umi ini kan Dini udah jadi ibu, jadi kadang-kadang Dini sering tuh sama Umi gitu, nih kayaknya ini kayak gini deh, Dini maunya Umi tuh kayak gini gitu, kayak gitu kan kita ya. Ini kayaknya Umi maunya kayak gini deh, kayaknya kita bagusnya kayak gini deh Mi gitu, soalnya nanti biar adik-adik ngerasa misalnya Umi waktunya luang sehingga kita bisa ada waktu sama-sama gitu kan. Buya juga nggak sibuk dengan agenda dakwah yang masya Allah lah gitu, kadang kita sendiri aja ngelihatnya capek gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya membuat keluarga tuh saling terikat, orang tua terikat dengan anak terikat satu sama lain gitu. Karena kan nggak mudah di era zaman sekarang, dengan handphone aja kita bisa ngerasa kita sampingan tapi kita bisa merasa jauhan gitu, karena dijauhkan oleh gadget gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu sehingga ada ya itulah semacam rules dari ayah dan ibu, bagaimana menciptakan suasana sehingga rumah tangganya menjadi hangat, antara ayah dan ibu, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, dan antara anak dengan anak. Biasa sinkronisasinya ya Kak Din ya. Nah, dari sekian banyak cerita yang Uji dengar tadi, Uji penasaran dari Umi pribadi yang udah berhasil menjadi Umi banyak orang, juga Umi bagi anak-anak di rumah gitu. Ini pernah nggak sih Umi merasakan lelah gitu ketika lelah menyapa ya gitu ya. Ketika lelah menyapa sebagai seorang ibu di rumah, juga sebagai sebagai seorang istri, sebagai sosok figuritas juga di hadapan publik gitu ya.
Ketika lelah menyapa Umi gitu ya, ada rasa kecewa mungkin atau marah atau capek atau apalah namanya. Kira-kira apa sih hal yang teringin Umi lakukan atau bahasa sekarang itu mood booster nih yang mengembalikan mood Umi gitu? Apa sih yang Umi lakukan gitu ketika keadaan itu rasanya tuh bikin Umi lelah gitu? Apa? Iya. Mungkin ya tugas tugas amanah yang lebih besar daripada saat ini. Kalau dulu biasanya satu kota Padang saja ya, sekarang sudah 19 kabupaten kota ya. Juga ditambah dengan 9 anak ya, kemudian 5 orang menantu ya, benar dan sekali. mau 8 semakin cucu, bertambah gitu. Meluas kotanya iya. Jadi memang ya alhamdulillah ya kita merasakan secapek apapun kita ketika komunikasi dengan suami baik ya, kemudian tanggapan anak-anak baik gitu kan, respon mereka baik ya, walaupun tadi disampaikan ini ada yang mungkin kadang-kadang merasa ya, ada mungkin yang merasa, tapi dengan komunikasi dengan pada saat ini dengan video call bareng ya, sama-sama gitu ya, video call grup ya, itu biasanya terobati gitu ya, walaupun Buyanya mungkin misalnya jarang bisa ya, tapi sekali-kali waktu ada momen-momen yang tadi disampaikan ya, karena memang kita juga punya program ya, ada kalau di hari kelahiran baik terutama anak-anak ya, di hari kelahiran itu kita biasanya ngumpul dan yang menentukan yang berulang tahun, misalnya yang milad waktu itu misalnya yang misalnya Dini ya, pada saat itu Dini bisa menentukan kita mau makan di mana, dan biasanya makan sederhana saja gitu ya. Kemudian di waktu itu semuanya berhak ya memberikan masukan, kritikan, dan yang termasuk Buya nanti 25 Desember sama Fozana 25 Desember biasanya kita makan bersama, ngumpul, kemudian semua memberikan harapannya, kritikannya, masukannya, dan yang diberi kritik yang itu tidak boleh komen, evaluasi ya. Dengar, dan mana yang mungkin bisa diperbaiki, mana yang mungkin ya diusahakan gitu ya, walaupun dengan kesibukan yang luar biasa ya, tapi memang anak-anak ini udah mengikhlaskan gitu ya, dan kalau Umi biasanya kalau lelah ya, kemudian mungkin ada kalanya kadang-kadang Buya lebih duluan pulang ya, kita sebagai seorang wanita mungkin dengan elusan kepala, dengan ucapan mungkin capek ya gitu, mungkin itu saja udah menjadikan hilang capek gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan ya itu saja udah menyebabkan kita hilang capeknya ya, apalagi anak-anak di rumah capek ya Mi, mungkin hanya sekedar pijitan ya, capek ya Mi, lelah ya gitu ya, itu udah menjadi suatu obat yang luar biasa gitu ya. Apalagi kita bertemu dengan masyarakat, termasuk ya, kita bertemu dengan masyarakat, sambutan masyarakat, kemudian mereka menerima dengan baik, mereka curhat dengan baik, kita menyatu dengan mereka, kadang-kadang itu suatu hal yang menghilangkan lelah kita gitu ya. Lelah tapi bahagia. Lelah tapi bahagia gitu ya. Kalau bilang enggak lelah ya kan fisik ini terasa gitu ya. Tapi ketika komunikasi ya, kedekatan kita dengan semua orang ya, itu menjadikan juga menjadi kekuatan ya dalam diri kita. Sekali Umi. Nah, mungkin ada beberapa banyak ibu yang menonton kita pada malam hari ini Umi. Ini terakhir Uji, apa sih yang ingin Umi sampaikan terhadap ibu-ibu yang hari ini sedang menyaksikan talk show kita pada malam hari ini, dan akan pentingnya peran seorang ibu, peran seorang istri, atau yang hari ini masih sebagai seorang anak yang akan on the way gitu ya, mempersiapkan diri menjadi sosok seorang ibu gitu ya. Apa yang sangat ingin Umi sampaikan kepada ibu-ibu yang sedang menonton di rumah? Kita menginginkan bahwasanya baik ibu-ibu ataupun calon ibu ya, bagaimana mempersiapkan diri. Memang kalau calon ibu dulu ya, untuk calon ibu ya, yang suatu saat akan menjadi calon istri dan juga calon ibu ya, maka kita menginginkan bahwasanya memang pemahaman agama itu memang lebih utama ya, karena memang Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya
jangan engkau masukkan anak gadismu ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Pertama itu Al-Quran, ya, memahami Al-Quran. Kemudian pandai memasak. Yang ketiga pandai menjahit. Itu adalah keterampilan bagi perempuan yang harus dimilikinya dalam membentuk ya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dan disinilah ya bagaimana peran orang tua bukan memang luar biasa ya, tugas seorang ibu tuh memang luar biasa gitu ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya, apalagi di masa-masa pada saat ini ya, memberikan perhatian ya, walaupun mungkin di WA saja ya, nak sudah sholat, nak sudah makan, nak sudah apa ya, itu yang hanya bisa kita lakukan gitu ya, termasuk yang tadi ya, kita video call bersama ya, saling menyapa, saling ya, walaupun tidak terlepas sebetulnya bahwasanya kita manusia biasa yang punya kekurangan, kelemahan ya, termasuk juga beradik kakak 9, apakah itu selalu akur saja? Enggak juga gitu ya. Ada masanya mereka ya, ada masanya juga ada masa bertengkarnya, ada masa berselisih pahamnya, dan itu manusiawi gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin bagaimana kita mengharapkan masing-masing itu jiwa yang untuk saling memaafkan ya. Jiwa untuk tidak ada dendam ya di antara kita ya, karena memang sebagai orang tua ya tentu kebahagiaan yang luar biasa itu adalah ketika di rumah tangganya akur ya, nyaman ya, tenang ya, saling memberikan support, saling memberikan nasihat mungkin ya, sehingga permasalahan-permasalahan apapun ya sebetulnya bisa diselesaikan gitu ya. Intinya adalah bagaimana masing-masing kita sama-sama memahami ya kita punya salah, sama memahami kita punya kekurangan gitu ya. Sama juga dengan suami istri, kalau kita sudah nyaman ya, sudah permasalahan-permasalahan itu dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara saling berkomunikasi ya, tidak mendiamkan gitu ya, tapi berkomunikasi dengan baik, maka insya Allah ya, apapun permasalahan dalam rumah tangga, dalam dengan anak itu sebetulnya bisa diselesaikan, walaupun ada puncak-puncaknya permasalahan, tetap ya berujung ya bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan tentu imbauan kita ya pada ibu-ibu ya, mari perhatikan ya, kalau holistik integratif itu berikan hak anak itu pendidikan, pengawasan, perlindungan, kemudian kesehatannya, dan juga kesejahteraan daripada itu menjadi 5 poinnya ya. 5 poin itu ya, itu merupakan hak anak ya, dan harus ya holistik integratif ya kalau dalam PAUD ya, itu harus didapatkan oleh anak, sehingga insya Allah ya kita mengharapkan generasi bangsa ke depan akan lebih baik. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Umi untuk pesan cintanya kepada ibu-ibu yang hari ini sedang menyaksikan live streaming kita. Maka itu menjadi 5 poin ya, yang disampaikan Umi tadi, ada pendidikan, pengawasan, perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan tentunya Umi ya. Nah, semoga itu menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi ibu-ibu ataupun yang akan menjadi calon ibu-ibu. Nah, ini terkhusus Kak Dini terakhir ya. Ini ada hak istimewa untuk Kak Dini yang hari ini bersama-sama memang kita hadirkan spesial bersama Umi di talk show malam hari ini. Di antara 9 orang anak Umi, Kak Umi yang Kak Dini yang kami undang untuk menyampaikan apa sih yang paling ingin Kak Dini sampaikan kepada Umi di hari Ibu ya. Meskipun sudah malam waktunya, apa yang sangat ingin Kak Dini sampaikan sebagai putri yang telah lama merasakan kebaikan-kebaikan dari Umi? Apa yang sangat ingin Kak Dini sampaikan? Silakan Kak Dini. Yang paling utama tuh Dini nggak akan ada di sini tanpa Umi. Dini nggak akan mungkin punya cita-cita tinggi kalau nggak karena Umi. Dan yang paling terasa tuh adalah saat kemarin mau melahirkan anak ketiga tapi Umi nggak ada gitu kan, rasanya Masya Allah lah gitu, merasa seperti kehilangan support gitu karena Umi nggak ada pada saat itu. Padahal Umi sebenarnya mengizinkan Umi pergi pada saat kemarin tuh karena ada agenda di Bandung, itu Dini juga gitu. Tapi ternyata di saat nggak ada Umi tuh
luar biasa lah, ada hilang yang arah hilang gitu ya. Iya, hilang ada yang gitu, kurang, seperti ya. ada yang kurang gitu. Walaupun luar biasanya memang karena Umi ini adalah orang yang paling sering membuat surprise di rumah gitu. Apa aja bisa jadi surprise gitu. Dan ternyata pada hari itu juga Umi ngasih surprise, walaupun jam 2:30 pagi ngabarin kalau udah pembukaan gitu, terus subuh anaknya udah lahir gitu. Ternyata Umi sebelum Jumat tahu-tahu udah sampai di Padang, entah gimana caranya gitu. Lagi-lagi ya Dini mau mengucapkan bahwa apapun yang terjadi dengan Dini saat ini adalah karena bentuk dari support Umi yang luar biasa gitu. Karena memang dulu di saat Dini mau kuliah kedokteran, mau jadi dokter karena nggak punya cita-cita lain selain jadi dokter, ya hanya Umi lah orang yang satu-satunya paling support gitu. Hanya Umi gitu. Nah, Umi sehingga Umi yang meyakinkan Buya dengan segala keterbatasan dana, keterbatasan hal-hal yang lain gitu. Umi yang meyakinkan Buya untuk meyakinkan Buya bahwa insya Allah ada rezekinya gitu, anak kita jadi dokter gitu. Sehingga pada saat akhirnya setelah jadi ibu gitu, terus mimpi-mimpi yang jadi spesialis tadi kian surut gitu. Tapi setelah beriringnya waktu, setelah 7 tahun jadi ibu di rumah gitu, akhirnya memutuskan untuk kembali terjun menggapai mimpi gitu. Itu juga hal yang sulit gitu. Tapi lagi-lagi melihat kegigihan Umi dan kegigihan Buya gitu, dan apa harapan bahwa Umi dan Buya akan mensupport dengan luar biasa gitu, sehingga menyemangati diri sendiri bahwa setiap ibu tuh berhak untuk mencapai pendidikan tertinggi gitu, setinggi apapun yang kita mau gitu, sama syaratnya dengan laki-laki gitu. Sehingga ada di dalam hati itu bahwa kalau misalnya nggak Umi semangatin, jadi nggak ya Dini sekolah spesialis gitu. Walaupun ini masih terlalu dini untuk bilang suatu saat Dini akan jadi dokter spesialis, wallahu alam nggak tahu kita ke depannya gimana. Cuman dari semangat dan keyakinan itu yang membawa akhirnya setiap kita nih anak punya mimpi-mimpi yang terus dibangun oleh orang tuanya gitu. Walaupun dengan kesibukan-kesibukan beliau, dengan agenda-agenda yang nggak habis-habis gitu kan. Dan dengan segala macam support bentuknya lah gitu. Ya Dini nggak akan ada di sini ya bukan karena Umi ya nggak akan seperti ini nih gitu. Siapa peluk dulu ya? Biasa. Gitu. Baru banget ya Allah. Iya. Nah, walaupun ya kadang-kadang kita ada slacknya gitu kan. Iya kan ini ya. Walaupun kadang-kadang ada yang ngambek-ngambekan gitu, ada diem-dieman gitu, tapi ya itu pas nggak ada tuh berasa banget kok nggak ada Umi ya gitu. Ya benar gitu. Makanya ada semacam apa ya, kekuatan di dalam diri gitu untuk menyemangati diri sendiri bahwa suatu saat nih harus jadi kakak yang sukses gitu. Bahwasanya Dini menyadari bahwa kondisi Umi dan Buya ini nggak akan selamanya seperti ini gitu. Umi sama Buya tuh ada batas waktunya untuk jadi orang yang dianggap paling hebat lah di Sumatera Barat gitu. Itu ada batas waktunya semua gitu. Sampai berapa lama sih gitu jadi pejabat gitu kan. Sehingga pada saat nanti Umi sama Buya sudah tidak dalam amanah ini, anak-anak tuh punya power yang bisa dibanggakan dari dirinya masing-masing gitu. Oh, ini alhamdulillah Umi udah support jadi dokter. Suatu saat insya Allah kalau Allah takdirkan jadi dokter spesialis gitu. Sehingga apa yang bisa Dini berikan gitu ke Umi, apa yang bisa Dini berikan ke Buya, karena sampai titik ini sebenarnya Dini belum merasa bisa membahagiakan atau belum bisa membanggakan gitu, karena emang tahapnya masih jauh banget dari itu gitu kan. Tapi ada keinginan untuk ke situ gitu, walaupun ya dengan segala keterbatasan dan segala ya namanya anak kan gitu, pasti ada aja lah yang kurang gitu. Sama gitu kadang-kadang anak juga ngerasa kenapa sih orang tua aku kayak gitu kayaknya Umi sibuk mulu nih gitu, kadang-kadang kayak gitu. Tapi karena udah belajar menjadi orang tua sehingga agak tidak sungkan lagi gitu. Kalau dulu mungkin ada sungkan lah ngasih tahu gitu. Kalau sekarang ini jangan sibuk-sibuk lah, kita jalan-jalan yuk misalnya gitu kan, atau kita pulang kampung yuk gitu kan, ada hal-hal semacam itu gitu. Ya apalagi ya luar biasa sekali Masya Allah gitu. Walaupun kadang-kadang ya gengsi bilangnya gitu, Dini juga tahu gengsi bilang ke Dini gitu kan, tapi I love you. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, satu bentuk
dalam frame bingkai harmonisasi keluarga yang sangat bikin cemburu ya teman-teman yang sedang menyaksikan live saat ini. Ya dimanapun teman-teman berada, maka jangan sungkan-sungkan menyatakan rasa cinta, terima kasih, ataupun bahasa-bahasa cinta, entah itu dalam bentuk kata-kata, hadiah kepada ibu. Karena apalah kita tanpa doa dan campur tangan seorang ibu ya teman-teman. Kita bukan siapa-siapa tanpa keikhlasan seorang ibu yang sudah mendidik kita sampai di tahap saat ini gitu ya. Oke, baik teman-teman yang menyaksikan live pada malam hari ini. Pernyataan cinta dari Kak Dini tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi Uji ada sedikit menyampaikan sajak dari Harun Sakif, bahwasanya dia mengatakan, dikala dunia begitu menyakitkan, ibu selalu menjadi penyembuh. Dikala kehidupan begitu sulit, ibu selalu menjadi penyemangat. Dikala hari diiringi kesedihan, ibu selalu jadi penenang. Tidak apa-apa dunia kejam, asal bersama ibu, aku terpejam. Tidak apa-apa, semua orang membenci. Asal bersama ibu, aku dicintai. Tidak apa-apa orang lain membuatku terluka. Asal bersama ibu, aku bahagia. Kalau hari ini kita berhasil, bukan kita yang hebat teman-teman, tapi doa ibu kita yang sebenarnya begitu kuat untuk mewujudkan segala cita dan asa kita. Semoga segala jasa ibu yang ada dimanapun hari ini, di Sumatera Barat, Indonesia, dan di dunia, semoga berbalas surga